Selamat pagi semuanya di program pagi hari ini. Semoga kabar Anda di pagi hari ini tentunya diberikan kesehatan selalu dan kelancaran selalu untuk menjalankan segala rutinitas Anda. Senang sekali rasanya kembali lagi Wida hadir menemani rutinitas Anda semuanya di program pagi hari ini. Di program Apa Kabar Pare-Pare di edisi hari ini di 30 Mei 2023. Tentunya di program saat ini kita beranjak ke program obrolan pagi kita di saat ini tentunya Wida tidak sendirian sahabat peduli. Di studio tentunya hadir juga narasumber kita di pagi hari ini dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Dahlan SPDI MPDI. Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali Wida dengar semangatnya Bapak pagi hari ini Pak ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Bagaimana kabar-kabarnya di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah, tentu yang kita lihat bahwa kita Iya. bahagia, kita be happy. Karena kenapa kita hidup ini adalah hidup dengan be happy, dengan Masya senang, Allah. hidup dengan cinta, Wah. hidup dengan hati. Iya. Bila orang bergerak dengan hati dan cinta, semuanya akan terasa ringan, semua terasa akan bergerak. Iya. Tentunya itu dari hati, untuk keikhlasan, untuk menggapai apa yang kita inginkan. Apapun profesi kita, kalau misalnya betul. bekerja dengan hati, insya Allah Insya Allah akan semua akan terasa enjoy. ringan, terasa enjoy, terasa Betul membahagiakan. sekali, Pak. Masya Allah, saya senang sekali kalau seperti hari ini narasumbernya Pak ya. Astagfirullah. Baik, Alhamdulillah. Nah Pak, kita akan membahas sesuatu pastinya Pak ya di pagi hari ini dengan tema pokok pembahasan yang akan sama-sama kita bahas. Dan tentunya kami akan menerima juga nih, menerima interaksi dari pendengar Pak nanti ya, yang akan mengajukan opininya atau berbagi pertanyaannya nanti dengan tema pokok pembahasan. Siapa ya? Siap, Oke. insya Allah. Nah, untuk itu silakan langsung saja kita mulai Pak. Kita akan membahas tema apakah di hari ini. Baik, tema kita para pemirsa yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, maksudnya para pendengar radio FM, radio peduli, kita Betul, peduli, iya. pare-pare maju. Tentunya kita sebagai yang diamanakan untuk PM GTKI memang bidangnya ini ya, Oke. peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, sesuai yang diberikan tema oleh peduli yang makin peduli di hati, yaitu mendisiplinkan guru Iya. dengan dalam proses pembelajaran. Tapi kalau misalnya kita ini bisa tema, kita jambi judul bahwa bergerak, tergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Merdeka belajar, merdeka di hati, Merdeka belajar. merdeka dalam artian isi merdeka berekspresi, tetapi tidak merdeka sekali. Oke. Karena kenapa? Orang yang senantiasa bergerak, tentunya gerakannya itu, misalnya. Iya. Kalau misalnya yang dikaitkan di sini sesuai dengan tema tadi bahwa bagaimana kita disiplin istiqomah dalam bahasa agamanya ya, Istiqomah, yaitu betul, Pak. berangkat daripada nawaitu, berangkat Iya. daripada penghayatan, daripada cinta. Betul. Orang mau pergi mengajar, bismillahirrahmanirrahim, hari ini ya Allah saya akan Iya. pergi mengajarkan anak bangsa. Saya kira disiplin karena kenapa guru itu andragogi ya, tidak Betul. perlu diajari, bukan lagi apa namanya, guru. Digugu dan ditiru. Filosofi daripada pendidikan merdeka mengajar Iya. adalah ingarso suntulodo imadia mangkarsa tuturi handayani. Ini bahasa Tuturi kita Jawa. handayani. Artinya ingarso suntulodo, apabila Anda berada di depan maka jadilah contoh bagaimana membahagiakan sapana. Assalamualaikum, bagaimana sayang, bagaimana cantik. Ini kan artinya anak-anak itu mau disentuh dengan hati ya. Dengan hati, Pak. Wah, Masya Biasa misalnya kalau kita misalnya kepala sekolah, Bapak Ibu guru datang kita tepat waktu jam 7. Iya. Saya dulu pernah kepala sekolah, saya datang duluan. Oke. Karena kenapa? Kita ini mau Sebagai ditiru contoh. sebagai contoh Betul. teladan. Masih ditambah? Masih Oh iya silakan, iya Pak. iya, jangan sampai saya bawa pote-pote sendiri. Enggak. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu ya memang ya. Kuntu khaira ummatin, astagfirullahaladzim ya, hairun nas amfaulin nas. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang bermanfaat sesama manusia. Artinya Oke. apa? Bahwa kita ini senantiasa bermanfaat dengan sesama manusia, tentunya dengan memberikan pelayanan dengan baik. Oke. Pelayanan yang baik Pak ya. Ya, kemudian Berarti iya. teladan ya, Teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah teladan yang baik. Rasulullah itu adalah pemimpin keluarga, pemimpin negara, guru, public speaking yang maha dahsyat. Apa artinya? Bahwa kita harus mendisiplinkan guru itu adalah mendisiplinkan dari diri sendiri. Itu untuk sementara. Oke.
Nah, itulah ada pengetahuan tentunya yang masih sedikit mungkin Pak, nanti akan ditambahkan lah. Oh boleh 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 dengan senang hati. Iya, soalnya Wida senang banget dengerin Pak Muhammad Dahlan ini. Tentunya untuk sahabat peduli yang mungkin baru mendengarkan Pak Dahlan, tapi kayaknya Wida kenal-kenal deh suaranya Pak Dahlan, bukan yang di Bintang Emas ya? Betul sekali. Betul Majelis sekali. Sanak Wah, masya Saleh. Allah. Dari tadi kita berdiskusi sebelumnya acara. Kenapa pas on air ini Wida baru ngeh? Ternyata kayaknya Wida hafal-hafal nih suaranya. Ternyata yang di bintang, ternyata yang di Bintang Emas Pak ya, setiap hari Jumat. Masya Allah. Oke, beliau ini sebagai Kabid PMG TKI di Sdikbud. Nah, boleh mungkin Bapak jelaskan apa sih PMG TKI ini? Soalnya Wida ini sorry ya, Iya. masih ini belum paham. Baik, Iya. terima kasih juga Dinas Kominfo, Iya. kemudian TV Radio Peduli, tentunya kami juga berkepentingan untuk mensosialisasikan itu, siapakah itu, ada apa dengan Iya, PMG ada TKI. apa sih? Iya. Jangan sampai orang mengira Iya. tenaga kerja Indonesia. Ya. Jadi Iya, iya, GTK, Iya. Guru dan Tenaga Kependidikan sekarang ini PMGTKI, Oke. kepanjangannya Peningkatan Mutu Guru, Oke. Tenaga Kependidikan dan Informasi. Termasuk di TV Radio Peduli kita informasikan Oke. bagaimana mensosialisasikan Merdeka Belajar, Iya. platform Merdeka, kurikulum Merdeka, itu ada pada guru. Sehingga guru ini merdeka, harus merdeka mengajar apapun judul yang mau diberikan kepada peserta didik, berangkatnya itu adalah Ingar Sosuntulodo. Kalau bahasa maaf ya, Iya. bukan berlebihan kalau saya katakan bahwa pakai hati, Pakai hati. pare-pare kota cinta. Betul. Bagaimana Pak Habibie sebagai ikonnya itu cinta kepada keluarga, Iya. bagaimanapun Pak Habibie itu bagaimana di otak Jerman, tetapi kalau tidak ada morality, tidak ada di situ apa beliau waktu aku tidak khawatir kalau bangsa Indonesia ini kehilangan orang pintarnya. Oke. Itu dicatat. Tapi Tetapi aku khawatir kalau anak bangsa ini jauh daripada agamanya dan akhlaknya. Itu beliau waktu saat meninggal, berarti beliau itu bahwa tidak ada artinya ini pengetahuan, tidak ada artinya ini harta yang mewah di saat saya mau disayang sama anak, disayang hanya Allah yang maha cinta. Oke, Masya Allah. Makanya itu kan cintanya kepada keluarga, cintanya kepada anaknya, Iya. tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Di situ ada edukasi. Iya. Bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jalan, Di iya. mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada semangat. Di mana ada semangat, di situ ada keikhlasan. Wah, luar Ini biasa. Pak Habibie ya, mengalir seperti air. Begitu. Seperti itu ya. Wah, berarti nih ingat ya untuk para pendengar semua yang mendengarkan kita saat ini, kita sudah mendapat banyak sekali ilmu-ilmu Masya Allah dari Bapak Muhammad Dahlan ya. Tentunya kita langsung buka dulu Pak ya. Boleh, Ya, boleh. interaksi dari pendengar yang ingin mendengarkan, yang ingin memberikan opini-opininya terkait informasi yang telah kami sampaikan. Oke. Nah, tentunya kita terima coba dulu nih Pak. Kita terima, mungkin ada penelpon di 969. Halo. Oke, kita coba kembali Pak ya. Mungkin ini ada masalah teknis sedikit ya. Iya, Oke, iya, iya. kita tunggu kembali lagi. Yang ingin bergabung tadi di 96,9 FM, tentunya di 969 ya, di 0811 459969. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan kami yang telah mendengarkan kami dan ingin memasukkan opini-opini Anda terkait informasi yang atau tema pokok pembahasan yang kami bahas di hari ini, boleh, atau bisa mengunjungi juga nih via Facebook fanpage kita di Radio Peduli Pare-Pare di Facebook ya. Boleh yang ingin menyaksikan langsung betapa semangatnya Pak Haji Muhammad Dahlan ini boleh langsung ya kunjungi siaran langsung kita dong. Jadi kita nggak mau dikalah juga nih sama ibu-ibu Pak ya yang selalu siaran langsung di Facebook. Kita juga siaran langsung. Jadi boleh ingin bertanya di Facebook, mungkin nggak ada pulsanya, beralih ke via Facebook aja. Nah itulah tentunya ada beberapa informasi kita yang telah disampaikan Pak Haji Muhammad Dahlan ya, seperti mengenai kedisiplinan guru. Nah lalu memang
apa sih upayanya sekarang Pak untuk sosialisasi kepada guru-guru, atau memang sudah dilakukan beberapa sosialisasi untuk para guru agar memang kedisiplinan ini sangat penting, atau apa ya, guru memang harus disiplin begitu Pak? Iya, mungkin bisa dijelaskan kepada seluruh sahabat peduli kita. Iya. Baik sahabat peduli, para pendengar setia Radio Peduli, tentunya Iya. pemerintah sekarang ini melalui Mas Menteri dengan jiwa mudanya bahwa merdeka itu artinya kita mulai dengan filosofinya Iya. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, kalau misalnya di ulama ini karena kota santri adalah ulama kita. Kalau misalnya kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pendidikan itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana rendah hati, bagaimana melayani. Maka untuk daripada merdeka belajar ini bukan merdeka sekali. Artinya merdeka untuk berekspresi di saat misalnya kita menyampaikan bahwa ini memang ya tantangan ke depan ini bagaimana kita mensukseskan. Kalau Om Google bisa itu mengajarkan segala ini, tapi Om Google tidak mengajarkan akhlak, tidak mengajarkan mapatabe, tidak mengajarkan nun sewu, punten tabe dan lain sebagainya. Berarti jadi artinya di situ adalah pembiasaan. Dalam bahasa Bugis itu lele bulu telele biasang. iya. Nanti kebiasaan juga itu yang bisa merubah. Kalau kebiasaan pula yang merubahnya, maka pembiasaan di sini. Begitu. Oleh karena itu para pemirsa, senantiasa kita khususnya di GTKI, peningkatan mutu guru pendidikan, senantiasa memotivasi guru-guru kita lewat komunitas belajar. Modalitas belajar itu seperti KKG, kelompok kerja guru. Kalau misalnya itu guru dengan cinta. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah cemburu menyambut peserta didik, tidak nyaman. Anak-anak kamu disapa, apa kabar nak? Kalau misalnya kita itu senantiasa juga memotivasi guru, bagaimana model pembelajarannya itu, apapun yang selalu kita dahulu ya. Iya Pak. Majelis Saral yang kita sebut tadi bahwa kenapa kita hadir setiap Jumat, kita mau mengedukasi, tampilkanlah. Sayang loh ya, dikasih pemerintah itu peluang 2 jam di situ untuk mengeksplor daripada potensi anak kita, minat bakatnya. Dia mau mengaji, tentu ini silakan memang langkahnya daripada Ibu Pembina Majelis Anak Saleh, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Penggerak Ibu Haja Erna Rashid Taufan, senantiasa memotivasi kita untuk diberikan ruang untuk memulai kegiatan itu dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini yang kita biasakan. Kemudian kalau memang ada waktu Asmaul Husna, ya Allah ya Rahman. Ini kan artinya ya Rahman, yang Maha Kasih Sayang. Kenapa? Ibu MC apa namanya? Host ya? Iya, Wida di sini Pak. Ibu Widya atau Ibu Widya, Nanda Widya, kayaknya mudah sekali jadi saya panggil anak saja. Jadi Nanda Widya, seperti kalau misalnya kita memulai sesuatu itu jengkel-jengkel, makanya dengan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah obat. Inilah semangatnya Ibu Pembina kita, agar ini bukan saja slogan kota santri, tetapi bagaimana kita mengamalkan itu hadir Majelis Anak Saleh. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menambahkan 4 kecamatan. 3 tahun yang lalu sejak COVID. Ini semenjak COVID loh Widya. Program ini Pak. Program ini sudah 5 kali kita tamatkan Al-Quran. Artinya ini anak-anak kita dorong, walaupun misalnya kadang Mbah Lelo karena anak itu kan lebih TikTok TikTok ini kan kita perang di situ. Silakan bertiktok tetapi ya nuansa Islami. Silakan itu berhayal, bernarasi, jangan tapi mengkata-kata orang. Ini kan kadang itu Google tidak mengajarkan itu, lu gua. Kadang misalnya kita mengajar anak-anak apa itu sibuk HP-nya sendiri, itu kan etikanya tidak ada. Ini perlu kita tertibkan bagaimana bermedia sosial, kapan itu HP. Ini kan tugas-tugas guru semua. Makanya satu saja pekerjaan dia. Kenapa itu Pak? Satu saja pekerjaan di sini. Kalau misalnya memang kau jadi insinyur itu jasa guru, kau jadi polisi jasa guru. Jasa guru. Widya jadi host. Jadi penyiar. Ya maaf, jadi penyiar ya. Kebiasaan jadi host. Penyiar itu jasa guru, betul jasa tidak? Guru, betul. Jadi apalagi kemarin jurusan Wida memang ini penyiaran Pak. Subhanallah, komunikasi. Berjasa banget guru Wida ini. Kan beda ya, beda. Pak. Beda itu kalau Widya tadi
menyampaikan dengan kasar-kasar, dengan senyuman, dengan apa. Kan itu senang ya. Iya, Pak, ya, Pak. Senang berkomunikasi orang tentunya pakai hati. Toh? Pakai hati Pakai dong. hati. Dia pakai hati. Iya, Pak. Oke, begitu. Masa imut-imutnya Wida gini nggak pakai hati? Betul. Dan dari dia memang. Oke lah. Nah, Pak, tentunya kita sudah diberikan banyak sekali ini pengetahuan oleh Pak Haji Muhammad Dahlan ya. Karena ingat itu guru memang juga disiapkan, Pak ya, disiapkan oleh Training. pemerintah setempat ya melalui tadi KKG. Itu kepanjangannya tadi adalah kelompok kerja guru. Kelompok kerja guru. Nah, di sana musyawarah kerja kepala sekolah, musyawarah kerja Wah, guru. berarti Kalau banyak sekali, KKG Pak, ya? SD, Ya. kalau MGMP itu tingkat SMP. Oke. Tingkat SMP. Berarti kalau KKG mungkin tingkat sekolah dasar, Pak. Iya. Oke, Masya PKG Allah. tingkat Ya? TK. Oke, PKG ada juga. Wah, luas sekali. Tentunya memang ini Pak ya, sistem yang diadakan oleh pemerintah kita mengenai para mengedukasi iya, guru, mengedukasi guru. ada tempatnya curhat, bagaimana kita sharing bersama. Iya. Ada pun misalnya kalau ada hal-hal yang memang itu guru kan bukan berarti saya membela guru ya. Kadang misalnya di luar kontrol kan itu Iya. manusia kan artinya ya si dua yang kusimanya itu keluar masuk. Manusia juga, Pak, biasa. Salah, oleh karena itu oknum. Tapi salah kalau kita mengatakan bahwa kok guru begitu. Iya. Karena memang ini Di lapangan sesuatu yang memang dihadapi itu yang terjadi, adalah guru, ya. yang dihadapi guru adalah benda hidup, bukan benda mati. Betul. 40 di kelas, Nah. 28 sekarang kalau misalnya di skala 25, Iya. 20 macam karakter dan sifat. Dan itu yang mau dijadikan di bengkel hati. Iya, mau berarti dijaga hatinya. Iya, Wida pengen ini cerita-cerita dikit nih, Pak. Berarti mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan guru, Pak ya, jika misalnya memang terjadi sesuatu atau berada di lingkungan sekolah misalnya anaknya mungkin bla 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 terjadi sesuatu. Di sini mungkin peran guru harus menengahi, Pak ya. Betul. Iya, jika mungkin ada sesuatu. Iya, oke. Karena memang sudah diberikan edukasi oleh pemerintah, Pak ya, melalui KKG dan banyak sebagiannya. Nah, untuk sahabat peduli yang ingin bertanya-bertanya nih, seperti Wida tadi, udah banyak pertanyaannya Wida kepada Pak Haji Muhammad Dahlan ya. Jadi untuk sahabat peduli yang ingin juga bertanya-tanya mungkin yang bergelut di dunia pendidikan ataupun sebagai orang tua murid dan lainnya boleh, silakan kami akan tunggu pertanyaannya, Pak ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan interaksi dari para pendengar, kita lanjut dulu nih cerita-cerita dulu Pak ya mengenai lingkungan sekolah tentunya. Nah, kita akan bahas dulu disiplin disiplin kehadiran kepada guru. Memang begini, Wida bertanya Pak, anak sekolah kalau misalnya pengen libur tentunya minta izin nih kepada gurunya Pak ya. Berarti boleh nggak kalau misalnya guru ada sesuatu minta izin, gimana sih sistemnya, atau ke kepala sekolah mungkin Pak, atau gimana? Silakan. Baik. Itu memang sistem yang dibangun di kepala sekolah, bahwa kalau misalnya itu 2 hari Iya. cukup dengan kepala sekolah. Oke. Tapi kalau misalnya 3 hari Iya. kepada pengawas dan atasan langsung boleh kepala pendidikan dasar, kan ada kabit di dinas itu ada 4 kabit. Iya, Pak, yang Pak. membidangi untuk sekolah itu tingkat dasar adalah kabit dikdas. Oke, kabit dikdas namanya Pak ya. Iya. Oke. Kalau misalnya memang 3 hari, tapi kalau misalnya sudah 1 minggu itu di pemerintah, dalam hal ini BKPSDM. Karena kenapa terkait daripada ini, karena sudah diatur. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Selama itu Pak. komunikasi, ada kejujuran, Iya, integrasi. betul. Misalnya Pak, meninggal mamaku, masa mau dilarang? Silakan nak pulang. Bu, boleh saya minta izin, tapi itu kan ada kejujuran. Makanya itu kan artinya sekarang gini kita membangun itu komunikasi kan lewat WA. Tabe Pak, saya terlambat sedikit ini macet. Iya. Kamu mau disalahkan? Yang penting ada komunikasi. Itu Iya. yang salah kalau misalnya tidak terlambat, kan ada sakwa sangka, Iya, tidak Pak. ada informasi. Dia misalnya di Langsung mana menghilang, Widya ini langsung ditelan menghilang bumi, Pak. saja. Tidak ada komunikasi, tidak ada informasi, kan Iya. begitu. Selama ada informasi, selama ada komunikasi, maka saya kira tidak ada. Bagaimana kalau misalnya peserta didik Iya. atau anak didik mau minta izin, cukup dengan gurunya. Kalau misalnya 2 hari, 3 hari, kalau 1 minggu kan bisa disampaikan kepala sekolah. Iya. Kalau misalnya bisa diselesaikan guru, selesaikan. Karena guru itu memang untuk menengahi. Oke. Kemudian Iya. kalau tidak bisa menyelesaikan, ada kepala sekolah, begitupun seterusnya. Kalau kepala sekolah tidak bisa bisa minta bantuan pengawas, atau Oke. misalnya Pak Kabit, apa Kadis.
Karena Itu- kepala sekolah itu Iya. menyelesaikan masalah perpanjangan tangan dari dinas pendidikan. Oh, iya, Pak. Begitu Oke, Nanda Widya. menyambung informasi juga Pak ya. Menyambung informasi. Oke, itu mungkin maksudnya ini ya, jika mungkin siswa yang ingin minta izin, jika guru bagaimana? Apakah sistemnya sama atau Kalau Iya. kalau siswa kan kepada gurunya, Iya, kalau guru kalau kepada guru, kepala sekolah. kepala sekolah Kalau dulu. kepala sekolah ke Pak Kadis. Nah, seperti itu. Semua ada sistemnya Pak ya. Ada sistemnya, jangan lompat. Masya Allah, iya. Toh? Jadi ini dihimbau juga nih ya, mungkin siapa tahu banyak guru-guru mendengarkan nih Pak. Oh. Ya, Kalau jadi guru kan ingat, mengajar harus saat sini. Oh, tuh. harus disiplin ya, Ya, mungkin disiplin. iya, disiplin, sudah tentunya diinformasikan segala sistemnya, jadi nggak dijadikan lagi alasan ya Alasan untuk tidak ada. kabur-kaburan, Kabur-kaburan. nggak ada alasan yang jelas, hilang aja, Langsung Wah, menghilang. langsung menghilang. Kan matahari itu disiplin setiap hari. Bagaimana kalau matahari terlambat? Mungkin Iya. kita sudah is dead semua. Is dead semua, Makanya Pak. itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang benar. Kita kembali ke jalan yang benar. Kalau misalnya muka ini kan lurus-lurus di depan, Iya. jangan lihat kiri nanti terabak. Makanya kalau misalnya memang ada informasi atau kesalahan, kita ta'awuf, saling Ta'awuf. memaafkan, ta'aruf, saling memahami, ta'awun, tolong menolong, takaful, insya Allah kita kan Kalau untuk takabur? bersama. Nah, kalau takabur jangan. Lain lagi. Oke Pak. Nah ini saya punya pertanyaan nih Pak Oke. dari para pendengar. Mm-mm. Ini yang oke, Wida lihat dulu. Nah ini dari pendengar nih, katanya apakah selama ini Pemkot dalam hal dinas pendidikan mewarning jika ada guru-guru yang sudah terbukti atau ketahuan jam hadirnya di bawah standar. Nah, begitu. Ini di via WhatsApp-nya radio, Pak. Iya. Oke. Kalau misalnya tentunya mewarningkan nanti, Pak ya, atau tentunya menindaklanjuti, lalu katanya mewarningkan dalam bentuk apa? Jadi Wida sebutin lagi pertanyaannya. Iya. Nih, apakah selama ini Pemkot dalam hal dinas pendidikan mewarning jika ada guru-guru yang sudah terbukti atau ketahuan jam hadirnya mungkin sedikit atau di bawah standar begitu Pak? Iya. Baik. Iya, Sudah? silakan. Iya. Iya Pak, Baik. langsung dijawab. Iya. Baik, terima kasih, ini pertanyaan menarik sekali ya, dan itu yang memang kita harapkan supaya kita mensosialisasikan juga. Iya, betul, Pak. Yang pertama kan kalau misalnya dalam teguran itu tentunya kita sosialisasikan kepada guru, dan ini memang wilayahnya untuk guru itu adalah peningkatan mutu. Oke. Yang pertama kalau misalnya dia sudah terlambat, kan pertama teguran lisan. Teguran lisan, Pak ya. 1 minggu tidak mau berubah, ditegur lagi. Iya. Kedua kalinya teguran lisan gini, saking Pak. kita sayangnya toh. Iya, Pak, Kita betul. kan mau membahagiakan, Memperbaiki, ya. mendidik, Iya. mengedukasi, pembinaan. Pembinaan Ketika lah. tiga kalinya tidak mempan, Iya. maka teguran tertulis peringatan pertama. Oke. Dengan mengingat Undang-Undang Sekretaris PP nomor 5 tahun 2010, Anda kedisiplinan, itu teguran pertama. Iya, Tidak mempan lagi, Oke. teguran kedua. Oke. Itu prosedurnya. Tidak mempan lagi sampai teguran ketiga. Iya. Langsung kepada diketahui pengawas dan Dinas. ditembuskan kepada Iya. dinas pendidikan. Berarti Langsung. ini butuh proses tindak lanjutnya. Berarti biasa kan kalau orang ditegur pakai hati, ada rasanya, pasti sudah Inilah Pak, sudah perbaiki diri. Iya. Kalau itu orang keterlaluan, kalau misalnya sampai 3 kali tidak mau, berarti ada yang tidak beres. Toh? Ada Itu yang tidak prosedur. beres itu Pak, ya betul. Oke, nah jadi ini ya untuk yang bergabung di via WhatsApp yang ini tidak menuliskan namanya Pak ya, yang bergabung di via WhatsApp 0811459969. Ingat ya, untuk guru yang mungkin ketahuan mengajar tapi sedikit aja nih katanya jam mengajarnya atau di bawah standar ya Pak ya. Nih ingat, hanya diberikan dulu teguran lisan sebanyak 3 kali dulu Pak ya. Nah baru tentunya diberikan teguran tertulis, Kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. diberikan kesempatan dulu ya untuk jalan kebenaran. Nah berikut kalau misalnya memang nggak ini lagi teguran tertulis
1 Pak ya. Satu. Ya, lalu teguran tertulis kedua hingga ketiga langsung mungkin ditindaki oleh pemerintah ininya yang berkaitan ya. Iya. Mungkin BKPSDM juga langsung BKPSDM bertindak, kan Pak itu ya. tentunya tanda bukti kan kita kan tidak mau mensalimi orang. Iya, betul. Kita kan ini artinya tidak serta-merta kita juga menerima laporan, harus ada tanda bukti. Ini kan pembinaan sudah kita bina. Iya. Kan itu BKPSDM juga meneliti. Iya, Pak Kadi juga meneliti siapa yang salah sebenarnya. Itu kan kita akan cek and recheck. Wah, mantap. Tabayun Iya, ya. itu ya, Pak. Apabila seorang fasik itu datang untuk melaporkan sesuatu, Iya. maka tabayun. Cek and recheck. Iya, Itulah yang kita kebenarannya gunanya bahwa data dan fakta, laporan-laporan kita terbukti supaya tidak ada saling mensalimi. Karena kenapa? Ini pendidikan yang artinya itu pembinaan, bukan pembinasaan. Karena kita ini Rasulullah SAW ini semua kebaikan. Musuh pun kalau misalnya masih mau diperbaiki kan tidak ada dendam. Bisa, yang ya. ada karena ada cinta tidak. Orang yang mencintai marah jangan langsung. Pahit jangan langsung dibuang, manis jangan langsung ditelan. Orang marah belum tentu dia marahnya itu cinta. Iya, Pak. Coba lihat itu gula, kalau kebanyakan gula kan kencing manis. Tapi jamu pahit, Iya. itu pahit tetapi menyehatkan. Mengobati. Mungkin Iya. juga kita dimarahi itu kan itu bagaimana persepsi pendidikan seorang pemimpin. Setiap pemimpin sekolah Iya. atau begini, setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Maka ikutilah pemimpinnya. Pemimpin yang di masa tersebut. Jangan Iya. mau jadi pemimpin sendiri. Jangan mau menjadi pemimpin sendiri tidak di bawah kepemimpinan seseorang. Jangan sampai. Oke, kita cek lagi. Apakah masih ada pertanyaan berbagai opini terkait informasi yang telah kami sampaikan di via WhatsApp? Ternyata sudah tidak ada, Pak ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi membahas sesuatu ini mengenai kedisiplinan guru, Pak ya, untuk dalam kehadiran. Nah, memang boleh ini Pak disampaikan bagaimana sih proses pendisiplinan guru jika jam masuk atau jam pulangnya memang mungkin sudah ada aturan atau bagaimana, Pak? Kalau di SD Iya. Nanda Widya, Iya. jam 7 itu sudah proses baris, kan itu literasi Al-Quran. Iya, Pak, iya. Kalau misalnya sudah jam 9 istirahat pertama, Oke. jam 9.30 masuk lagi sampai jam 11 itu istirahat. Iya, Pak. 456 itu kan kadang-kadang kelas tinggi. 456 itu ada juga 11.30, ada juga jam 1. Kan itu ada profil Pancasilanya. Kalau misalnya kelas awal, Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu jam 10 sudah pulang. Kelas 3 jam 11 sudah pulang. Iya. Begitu ya. jadi diatur. Kemudian itu kalau misalnya pulang, Iya. guru juga mesti standby. Dia standby, jangan sampai anak itu kan anak-anak kan mah penena. Nanda Widya orang Iya. apa? Bugis. Orang Bugis dong, Pak. Oh iya, tahu ji Iya. berarti kita paham di bahasa daerah ya. Iya. Jadi kalau misalnya anak-anak mah penena teman-teman tutu, kita harus misalnya itu memang kendalikan mau menyeberang kah atau baku tolak-tolak. Kan ini kan biasa guru disalahkan karena guru sibuk bak gosip. Iya. Sibuk dengan WA-nya, anak-anak terkendala. Makanya ini memang kita kerjasama dengan Satpol PP, Iya. kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Oke. kepolisian, semua harus kolaborasi. Apa bahasa Bugisnya itu? Kita ini bukan Superman, tapi kita adalah team man. Tim men, wah. Harus kerja tim ya toh? Iya, harus kerja tim karena memang sesuatu apalagi kalau misalnya udah banyak banget muridnya, Pak ya, yang tidak bisa kita kendalikan sendiri. Ada Tommy masalahnya itu suaminya di rumah dibawa masalah atau ada banyak anaknya juga. Ada juga pelampiasan. Nah ini yang memang kita perlu kepala sekolah juga harus tahu deh. Saya kira kalau misalnya ada masalah itu karakter kita ininya guru-gurunya masing-masing ya. Komunikasi dengan baik. Sebab kenapa? Dalam daerah saja kita berbeda-beda. Iya. Kalau tidak saling memahami, biasa kan tabe ya. Iya. Kalau orang Sidap agak besar-besar suaranya, belum tentu marah. Belum tentu marah. Orang Bone kan biasa itu lembu-lembu poli tega. Ini Iya. kan biasa kan orang. Ini kan kadang bisa faktor bahasa kan mungkin dianggap ini ya. Orang Bandung kan itu dengan orang kita Medan agak berbeda ya. berbeda. Kumaha tuane Iya. dari Maha. Dan dibandingkan Bugis Ya gimana? dibandingkan. Ini kan itu kan kebinekaan. Inilah profil Pancasila bagaimana kebinekaan itu Iya. untuk mendidik kita saling menghormati dan
menghargai. Satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Begitu juga sekolah, satu tujuan apa itu? Membahagiakan. Jangan itu pendidikan itu membahayakan. Wah. Nah, begitu. Iya, berarti ini tugas ini juga Pak Tugas ya. kita semua. Tugas kita semua. Ada kan Tabe, saya potong. Iya. Ada kan 3. Pendidikan itu ada 3. Pendidikan itu non formal. Apa non formal itu adalah lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi juga, kita sama-sama menjaga bagaimana anak tidak terlibat narkoba, tidak lapar stunting, tidak nama misalnya caleg-gerege dan mereka les salah dan lain sebagainya. Itu kan kontrol non formal. Jadi kemudian informal. Informal di sini adalah pendidikan keluarga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi di situ ada keluarga, di situ ada mama. Apalagi misalnya rumah pertama, guru pertama adalah ibu. Ibu. Jangan tu tata kedamil ummahat. Jadi kalau ibu tidak peduli, ibu kan itu ada namanya rahimnya. Rahim ini kasih sayang. Maka kalau misalnya tidak kasih sayang, anak jarang dibelai. Jangankan misalnya suami, maaf ini. Itu pendidikan edukasi informal perlu. Formal, inilah formal di sekolah. Kalau di sekolah kan jam 1, jam 7 sudah masuk. Tetapi jam 1.30 sudah pulang. Lanjut sudah lagi. Tanggung jawab guru di sana Pak ya. Tanggung jawab guru. Sekolah, Percayakan guru. Jadi kasihan kalau misalnya anak-anak itu menganggap gurunya itu bukan orang tuanya. Jadi guru itu kadang jadi anak-anak, jadi teman. Kadang kemudian jadi orang tua. Kadang jadi orang tua, tapi kalau misalnya super body, lari anak-anak semua. Atau super body gimana itu maksudnya Pak? Maksudnya super body, garang, pemarah gitu. Marah diperlukan, tetapi ada yang sama misalnya kalau di keluarga, kalau misalnya dimarahi memata, jangan dikasih betul, karena kenapa mencekedu ternyata berarti yang mana betul, ibuku bilang tadi saya, tetapi ayahku itu salah. Mestinya kalau dimarahi anak-anak, yang satu ini aja, yang satu dinasehati ya, memang salah kina. Apa itu betul? Jangan ditambahin apa komentar ibumu ya. Sama juga di sekolah. Ini guru ini menasihati, dimarahi. Pergi guru ini memprovokasi. Begitu memang guru itu memperdiati kedua hati dan lain sebagainya, akhirnya timbul masalah. Iya, penting juga itu Pak. Ini memang kita harus kerjasama, makanya yang kita lakukan sampaikan kepada guru, kepala sekolah, buat SOP, standar operasional prosedur. Bagaimana kalau anak salah? Bagaimana kita sepakati panggil komite, itu kan ada komite, jadi kerjasama ya, ada Dewan Pendidikan, kita saling mengawasi, bukan memata-matai. Karena kenapa ini kita waskat, diawasi oleh malaikat. Jadi kalau misalnya tidak ada kontrol, jangan kita merasa risih kalau misalnya diingatkan. Begitu. Begitu Pak ya. Oke, ini tentunya peran-peran guru memang sangat luas Pak. Luas sekali, digugu dan ditiru, guru bangsa. Kan dulu kan dengar ya, tuang guru. Jadi kalau misalnya guru itu tidak mau itu jadi pelayan, mati. Artinya mati karakter, mati akhlaknya anak. Apalagi kalau misalnya itu tadi datang terlambat mengajar, ada benci kepala sekolah. Padahal kan komunikasi tidak selamanya kepala sekolah itu memberikan, tetapi kadang kalau tidak dengan baik, kita sudah merasa pintar, kemudian juga ada Tommy yang kompori, itu yang jadi masalah di sekolah. Makanya kita harus duduk sama-sama, ada namanya komite, ada namanya Dewan Pendidikan, selesaikan masalah itu dengan baik ya. Dengan baik. Mencari masalah keluar Pak ya. Nah, tentunya kita guru hati dan cinta. Wah, saya salfok ternyata di sininya Pak. Tulisan tema pokoknya guru hati dan cinta. Memang sih untuk mengajar itu kita harus mempunyai cinta, agar tentunya ilmu-ilmu yang disajikan juga mudah dicerna murid-murid kita Pak ya. Oke, dari segala luas sekali sudah pembahasan kita di hari ini, karena juga kita melihat waktu Pak ya. Mungkin kita bisa memberikan beberapa masukan-masukan lah kepada guru-guru kita saat ini Pak. Iya, silakan. Baik, para pendengar yang kami hormati, PMG TKI Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Pendidikan, tentu kita mau menerima masukan semua. Kalau ada guru kami, kepala sekolah kami yang memang itu adalah kita didik bersama, kita tenang saja, karena kenapa kita percayakan kepada legislatif, kita percayakan kepada Dewan Pendidikan, kita percayakan kepada pemerintah, karena ini dalam proses
Kami memang yang ditugaskan untuk daripada mengedukasi, memberikan contoh, berusaha jadi anak-anak, berusaha jadi teman. Kadang saya dikatakan kayak itu sok tak itu Pak Kabid. Saya terima karena memang itulah ya. Itulah yang namanya kita mau melayani. Iya. Memang kita menyampaikan, kadang harus kita itu marah. Tidak marahnya selamanya seorang kepala sekolah, mungkin ada faktor-faktor yang memang karena ada juga yang mau ditegur. Satu kali sudah, tetapi ada yang memang sudah Selalu astagfirullah maduci sawa, tidak mempan lagi itu nasihat, kita harus memang marah. Inilah yang memang kita selalu memahami. Dan PM kita kayak itu ditugaskan untuk itu, bagaimana kita mengedukasi guru kita. Tentunya itu daripada itu saya berusaha memberikan contoh, ya contoh dalam kebaikan. Karena kenapa? Kalau misalnya saya tidak berbuat dan tidak mampu melakukan itu, pasti orang mencibir. Pak Kabi lagi datang terlambat ke kantor, Pak Kabi lagi tidak beres, kan itu kan artinya teladan. Jadi untuk mensukseskan daripada ke sekolah para pemirsa TV radio peduli, pertama adalah keteladanan. Kalau misalnya orang tua di sekolah ya, di rumah, nak bilang ke guru tak, mengaji mikir dulu nak, mari kita maghrib mengaji, stop dulu tuh HP. Kan itu senang, halo ganteng, halo saya, mari kita mengaji. Inilah yang diajarkan untuk daripada ibu pembina kita, selalu mewanti-wanti bahwa kita saleh anaknya, saleh bapaknya, saleh juga ibunya. Makanya itu wa amilus sholihat itu ya. Tetapi bagaimanapun ini kalau misalnya guru saja di sekolah, kalau masuk di rumah bilang assalamualaikum, tapi tiba-tiba sampai di rumahnya bapaknya masuk tidak bilang assalamualaikum. Jadi mesti ada kerjasama. Kalau misalnya ini chemistry, misalnya di sekolah, Pak kepala sekolah misalnya tabe, waktu saya ambil contoh dari saya, Pak Guru, nanti besok kita datang ya, kita sholat berjamaah, sholat duhur. Maka saya harus cepat datang. Kalau saya terlambat, kepala sekolah, suruh kita datang berarti dia terlambat. Tidak ada di bawahnya itu penyampaian. Jadi intinya ada kata bahasa Bugis begini, sesebu bicara, saya dipangkaukan masalah lebih. Pangkaukan artinya perbuatan itu lebih dahsyat, ya tidak perlu berkata-kata. Nah ini memang guru kita ya. Saya karena bukan berarti manusia yang sempurna, yang banyak dahlan itu masih banyak kesalahan. Yang terakhir, untuk daripada mencapai itu tentunya dengan hati dan cinta. Kita ulangi lagi bahwa dengan hati, dengan cinta, gunung akan kudaki, lautan kuseberai, karena memang saya inginkan sesuatu ya. Saya kira itu Nanda Wida juga itu, suaminya juga pernah bilang begitu bahwa Nanda Wida akan kukejar karena saya suka, saya cinta, saya akan melamar, begitu kan? Nah, semua rintangan akan kuhadapi, gunung akan kukejar karena kenapa? Ini terasa cinta. Saya merinding. Berapa menit lagi? Ya 1 menit. Silakan, ya. Pak, ya. Apa nak bilang itu Indra Syafri, nak kita ini bangsa besar. 32 tahun. Ada Allah. Anda cinta negara kita? Itu motivasinya apa? Artinya terbukti. Dan itu orang yang mengandalkan itu. Kemudian kan ini pare-pare. PSN 23 tahun. Tapi pemerintah kita tidak berlebihan kalau kita bahwa ini ada Allah. Kalau kita ikhlas bergerak, maka kita akan buktikan 23 ke PSM juara. Iya Pak. Bagaimana? Ya, ini tanpa kebetulan. Argentina 23 tahun, tapi dia bahwa ini ada berkahnya dikata juara 1 dunia. Bukan tanpa kebetulan juga, karena Allah mengizinkan yang tadinya tidak mungkin. Argentina akan main tanggal 9 di Jakarta. Itu apa arti? Hati dan cinta. Jadi setiap sebab ada kemungkinannya, maka bergeraklah, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Bayangkan itu Argentina. Tapi seorang Erik Thohir bergerak dengan hati untuk merubah daripada mental karakter anak bangsa ini lewat sepak bola. Insyaallah. Yang tadinya dipandang remeh, yang tadinya itu Garuda Muda dipandang enteng, membungkam mulut besarnya Thailand dan Vietnam. Thailand menjuarai SEA Games. Menjuarai SEA Thailand, Games. Pak. Dan kita juga menjuarai Kota Parepare, Kota Pendidikan, kalau misalnya kita semua pakai hati. Itu. Betul. Kita sama-sama bekerja. Bekerja bersama supaya tentunya bisa memunculkan juga prestasi-prestasi ya untuk guru. Jadi bukan hanya anak murid saja Pak ya, bukan ternyata saja yang dituntut untuk berprestasi. Guru juga. Guru tadi membuka itu tadi wakil Pak Kadis, Gupres. Berprestasi hatinya, berprestasi akhlaknya. Apa gunanya berprestasi tapi sakit hati orang. Itu. Jadi para pemirsa sampai penutup ya. Iya Pak, silakan. Jadi para pemirsa Radio Peduli, terima kasih banyak.
Tentunya kita ingin mengkomunikasikan semua, kita mengharapkan para pendengar, kita memajukan anak bangsa ini Kota Parepare. Senantiasa kita mengedukasi guru kita. Kalau misalnya memang ada yang dianggap salah, kepala sekolah itu manusiawi, tetapi mari kita duduk bersama-sama karena itu akan terselesaikan lewat pemerintah kita yang sudah ditangani. Akhir kata, hiduplah dengan cinta karena Parepare kota cinta. Di mana ada kecinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada Kota Parepare di hati. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.